Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kadang kepala ini kayak kamar berantakan. Semua ada di dalam, tapi aku nggak tahu harus pegang yang mana dulu. Kepalaku penuh, tapi mulutku kosong. Kalau aku bicara, takut salah. Kalau aku diam, rasanya makin sesak. Aku mikir lama sebelum cerita. Bukan karena malu, lebih ke capek menjelaskan. Jadi mungkin aku mulai dari hal yang paling jujur, yang nggak bisa aku tutup-tutupi. Aku hamil 6 bulan. Perutku sudah mulai berat. Tidur miring nggak nyaman. Bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena punggung pegal. Dan sekarang, aku sendirian. Bukan sendirian yang dramatis. Nggak hujan, nggak ada musik sedih. Cuma sunyi yang konsisten. Di depan kontrakan ada jalan lurus. Panjangnya nggak seberapa. Tapi tiap sore kelihatan jauh. Sepi. Kadang ada motor lewat. Kadang cuman angin. Nggak ada belokan. Nggak ada pilihan. Kayak hidupku akhir-akhir ini. Aku sering berdiri lama di situ. Nggak ngapa-ngapain. Nggak nunggu siapa-siapa. Cuman berdiri, narik napas. Lihat orang lewat dengan hidupnya masing-masing. Kadang aku sentuh perutku pelan. Bukan buat janji apa-apa. Cuma buat memastikan aku masih di sini. Dan dia juga. Aku belum tahu cerita ini akan kemana. Aku cuma tahu satu hal. Kalau aku terus diam, aku bakal hilang tanpa pernah benar-benar ada. Dan mungkin ini saatnya aku ngomong. Namaku Nayara. 23 tahun. Umur yang katanya sudah dewasa, tapi belum sepenuhnya dianggap siap. Waktu itu aku dibilang belum cukup umur buat nikah resmi. Aturannya begitu. Katanya demi kebaikan. Tapi cinta, katanya, nggak kenal aturan. Nggak kenal tanggal lahir. Nggak kenal administrasi. Dia bilang, kalau niatnya baik, jalannya pasti dibukakan. Aku nggak tahu itu janji atau keyakinan. Yang jelas, nadanya tenang. Dan aku selalu kalah sama nada yang tenang. Akhirnya kami nikah siri. Diam-diam. Nggak ada undangan. Nggak ada foto. Nggak ada orang yang perlu tahu, katanya. Aku pakai baju yang paling rapi yang aku punya. Makeup tipis. Lebih ke arah menenangkan diri daripada ingin terlihat cantik. Selesai. Sesederhana itu. Nggak ada sorak. Nggak ada tepuk tangan. Cuman doa yang dibaca pelan dan tangan yang sempat digenggam. Niatnya baik, katanya lagi. Biar nggak zina. Biar halal. Aku percaya. Karena aku tumbuh dengan diajarin kalau sesuatu yang dibungkus kata halal harusnya aman. Aku selalu percaya sama orang yang bicara yakin. Aku pikir orang yang ragu gak mungkin setenang itu. Waktu itu aku masih kerja. Admin online shop. Ngejawab chat dari pagi sampai malam. Ngetik, siap kak, lebih sering daripada bilang, aku capek. Gajinya kecil, tapi cukup buat bayar kuota. Cukup buat makan siang. Cukup buat beli lipstik murah yang warnanya cepat hilang. Aku ngerasa mandiri, ngerasa berguna, ngerasa punya pegangan. Aku mikir hidup bakal jalan pelan-pelan. Nggak perlu ngebut, yang penting nggak berhenti. Aku nggak minta bahagia besar. Aku cuma pengen hidup yang stabil. Tapi belakangan aku baru ngerti. Pelan itu kadang bukan menuju, tapi menjauh. Setelah nikah, aku pindah ke rumah orang tuanya. Bukan rumah kami, rumah mereka. Aku tahu itu sejak hari pertama. Dari cara aku naruh sandal. Dari cara aku duduk. Dari cara aku bicara yang selalu mikir 2 kali. Semua terasa seperti numpang. Pagi hari, aku bangun bukan karena jam biologis, tapi karena takut kesiangan. Takut dilihat malas. Takut dinilai nggak tahu diri. Segala hal lewat ibu. Makan lewat ibu. Uang lewat ibu. Bahkan obrolan kecil pun harus muter dulu ke ibu. Kalau aku tanya suamiku soal sesuatu, jawabannya sering, nanti aku tanya ibu dulu. Nada suaranya pelan. Netral. Seolah itu hal biasa. Aku dikasih jatah harian. Bukan uang bulanan, harian. Jumlahnya cukup buat makan. Tapi nggak cukup buat lupa kalau aku sedang diawasi. Kalau aku masak agak banyak, dibilang boros.
Kalau aku ambil sedikit, dibilang sok menderita. Aku jadi bingung. Salah terus, tapi nggak tahu salahnya di mana. Aku belajar makan pelan, belajar masak secukupnya, belajar senyum pas ditegur. Aku nggak pernah minta perhiasan, nggak pernah minta jalan-jalan. Aku cuma pengen satu hal kecil, dianggap istri. Bukan orang yang kebetulan tinggal. Bukan orang yang harus izin buat merasa capek. Tapi makin lama, aku makin sadar. Aku nggak punya ruang, bahkan buat marah. Dan di rumah itu, diam adalah satu-satunya cara bertahan. Sampai akhirnya, tubuhku mulai bereaksi duluan sebelum aku berani bicara. Trimester pertama itu kacau. Tubuhku seperti bukan punyaku lagi. Mual datang tanpa izin. Pusing muncul tanpa aba-aba. Kadang cuma karena bau nasi yang baru matang, aku bisa duduk di lantai dapur dan nangis sendiri. Aku nggak ngerti kenapa. Air mata keluar aja. Bukan sedih yang jelas, lebih ke lelah yang numpuk. Pagi hari aku bangun dengan kepala berputar. Belum apa-apa, rasanya sudah kalah. Malam hari aku tidur sambil nahan napas pendek. Dada sesak, tapi nggak berani ngeluh. Di rumah itu, sakit harus punya alasan kuat. Kalau enggak, dianggap manja. Lingkungan bikin aku makin kecil. Kalimat-kalimat sederhana terasa seperti beban. Aduh, baru segitu aja udah lemes. Dulu juga saya hamil nggak begini. Ibu mertuaku sering bilang, perempuan hamil itu biasa. Dulu saya hamil sambil nyapu. Aku dengar itu sambil duduk, tanganku di perut, kepalaku nunduk. Aku cuma diem. Aku selalu diem. Karena kalau aku jawab, aku harus jelasin semuanya dari awal. Dan aku nggak punya tenaga buat itu. Aku pengen bilang kalau tiap orang beda. Kalau tubuhku lagi belajar bertahan. Tapi yang keluar cuma anggukan kecil. Waktu aku minta pengertian, yang datang justru marah. Nada suara naik. Tatapan berubah. Katanya aku kebanyakan mikir. Katanya aku kebanyakan drama. Padahal aku cuman kelelahan. Capek fisik. Capek mental. Aku mulai jarang cerita. Mulai menyimpan rasa sakit di dalam. Berharap tubuh ini cukup kuat buat nanggung semuanya sendiri. Dan di tengah semua itu, aku mulai sadar satu hal yang pelan tapi pasti. Aku hamil. Tapi aku nggak pernah benar-benar ditemani. Aku izin pulang ke rumah orang tuaku. Katanya cuma sementara, biar aku tenang, biar tubuhku nggak terlalu drop. Aku percaya itu, karena aku masih percaya kata sementara. Hari pertama aku nunggu, hari kedua masih nunggu. Aku rapihin kamar tiap pagi, kayak orang yang nunggu tamu penting. 1 minggu, 2 minggu. Setiap ada suara motor berhenti di depan rumah, dadaku refleks mengencang. Aku pikir itu dia. Ternyata bukan. Sampai suatu siang, halaman rumah jadi ramai. Bukan ramai yang hangat. Ramai yang rapi. Yang datang bukan dia sendirian, tapi dia dengan keluarganya. Dan RT. Aku sempat senyum kecil. Refleks. Karena aku pikir, akhirnya. Aku kira dia datang buat jemput aku. Ternyata buat ninggalin. Mereka duduk berderet, kursi ditata, nada suara dijaga, bicaranya pelan, tapi tiap kalimat seperti dipotong rapi, nggak ada emosi, nggak ada debat tentang cerai, tentang lebih baik begini, tentang jalan masing-masing. Aku cuma duduk, tanganku otomatis di perut. Bukan buat melindungi, lebih ke mencari pegangan. Aku nunggu matanya nemu mataku. Sekali aja. Tapi nggak terjadi, nggak ada pelukan, nggak ada air mata dramatis, nggak ada teriakan, cuma sunyi yang panjang, dan rasa ditinggal di tengah banyak orang. Waktu mereka pamit, aku masih duduk di tempat yang sama. Kayak kalau aku bergerak, semuanya bakal jadi nyata. Dan sejak hari itu, aku ngerti satu hal yang pahit. Orang bisa pergi tanpa harus benar-benar pergi pelan-pelan. Dia sempat bilang satu hal sebelum pergi. Bukan janji panjang, cuman satu kalimat. Katanya dia tetap tanggung jawab anak. Katanya. Kalimat itu kecil. Tapi waktu itu aku pegang erat.
kayak pegangan terakhir sebelum jatuh. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Bukan karena nggak ada yang terjadi, tapi karena aku nunggu. Setiap pagi aku buka ponsel. Bukan buat chatting, buat ngecek masih kosong atau tidak. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nggak ada kabar, nggak ada uang, nggak ada tanya. Aku hafal bunyi notifikasi yang masuk. Karena tiap bunyi, hatiku sempat berharap salah alamat. Tapi selalu bukan dia. Aku mulai merasa bodoh. Bukan karena berharap, tapi karena terus berharap. Orang-orang bilang, sabar aja, mungkin lagi susah. Aku ngangguk. Karena aku capek jelasin kalau sabar itu juga punya batas. Katanya nggak ada mantan anak. Kalimat itu sering diucap orang. Terdengar bijak, terdengar bertanggung jawab. Tapi anak ini bahkan nggak pernah ditanya. Nggak pernah ditanya kabarnya. Nggak pernah ditanya sudah sejauh apa. Nggak pernah disebut namanya. Aku akhirnya berhenti nunggu. Bukan karena aku ikhlas, tapi karena badanku nggak sanggup lagi hidup di antara harapan dan kecewa. Aku simpan ponsel lebih sering. Aku kurangi melihat pintu. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku harus bertahan. Dan pelan-pelan, aku mulai belajar menerima satu kenyataan pahit. Kadang yang pergi, nggak pernah benar-benar berniat kembali. Sekarang aku hamil 6 bulan. Perutku sudah nggak bisa disembunyikan. Kalau aku pakai baju longgar pun, orang tetap tahu. Aku coba cari kerja. Datang ke beberapa tempat. Nanya pelan. Bawa map tipis. Jawabannya hampir sama. Senyum sopan. Nada hati-hati. Perutku terlalu besar buat duduk lama, katanya. Takut kenapa-kenapa, katanya. Terlalu ribet, katanya. Aku ngerti. Atau setidaknya aku pura-pura ngerti. Aku pulang dengan langkah pelan. Bukan karena capek, tapi karena nggak pengen cepat sampai. Di rumah, aku mulai mikir hal-hal kecil yang dulu nggak pernah aku pikirin. Popok, baju kecil, selimut tipis, barang-barang yang ukurannya kecil, tapi rasanya berat kalau dipikirin satu-satu. Aku hitung hari pakai kalender dapur, coret satu tanggal, tarik napas, sambil minum air hangat. Kebiasaan sederhana yang bikin perut sedikit tenang. Kadang aku ngomong sendiri, pelan. Gak tahu ke siapa. Aku bilang aku capek. Aku bilang aku takut. Tapi aku juga bilang, aku masih di sini. Aku gak kuat. Itu fakta. Tapi aku masih hidup. Dan tiap pagi aku masih bangun. Entah itu kabar baik, atau cuma kebiasaan yang belum sempat mati. Kadang aku mikir, hidup ini lucu caranya ngasih pelajaran. Dari kecil aku dengar kalimat yang sama. Diulang-ulang, kayak doa. Yang penting nikah. Gak ada embel-embelnya. Gak ada catatan kecil di bawahnya. Gak pernah ada yang bilang kalau nikah bisa sepi. Kalau nikah bisa bikin kamu ngerasa lebih sendirian daripada waktu masih sendiri. Gak ada yang cerita kalau cincin gak selalu bikin aman. Kalau status gak selalu bikin tenang. Aku pernah punya suami. Secara cerita, secara omongan orang. Tapi dalam hidup sehari-hari, aku sering sendirian. Ngurus rasa takut sendiri. Nahan capek sendiri. Ngambil keputusan kecil sendirian. Sekarang aku hamil. Dan aku belajar satu hal yang pahit, tapi jujur. Kadang yang dipertahankan bukan rumah tangga, tapi citra. Bukan kebersamaan, tapi kata sah. Aku nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Aku juga nggak mau dibilang korban. Aku cuman perempuan yang lagi mikir keras tentang hidupnya sendiri. Aku nggak tahu pilihan mana yang paling benar. Aku cuman tahu apapun pilihanku nanti, aku yang akan menanggungnya. Makanya sekarang aku mau nanya. Bukan buat cari simpati, bukan buat cari pembelaan. Menurut kalian, aku harus berjuang nuntut hak anakku, atau cukup belajar ikhlas dan jalan sendiri?